Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Zamaluddin Abdul Ghani ST. Saya mengajar di SMK Sirojul Ummah, mengampu mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan, sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Sirojul Ummah. Berikut video praktek uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa bersama-sama. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Ya, semuanya harap berdiri. Silakan untuk dirjen satu orang. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Dua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup
Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran harian. Yang pertama, Adi Julian Aman. Yang kedua, Adi Susanto. Hadir. Yang ketiga, Caca. Yang keempat, Cucu. Selanjutnya, Dapak. Hadir. Selanjutnya, Dedah. Hadir. Ini keras ya. Dede Cucu. Dede Iding. Hadir. Agis. Hadir. Dede Pasya. Sakit. Devia Iskiani. Hadir. Dimas. Hadir. Isna. Isni Nuraini. Ferdi. Hadir. Revina. Rita. Bersuara. Salwa Octavia. Hadir. Ria Kamel. Hadir. Wida. Yuda Biali. Hadir. Selanjutnya Riki. Izin. Ada Fahmi. Hadir. Udah. Ya. Untuk selanjutnya pada pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang kabel jaringan, ya, atau bisa disebut kabel string. Itu untuk kabel string itu biasanya digunakan pada di gedung ataupun di sekolah yang bertujuan untuk mengkoneksikan jaringan lokal. Ya. Ada yang pernah mendengar tentang istilah tentang jaringan string atau kabelan? Tidak. Ada yang pernah? Cungkan tangan. Ada yang pernah? Pernah? Apa itu kabelan? Apa? Kabel jaringan. Terus kabel jaringan di sini ada dua jenis, ya. Kabel jaringan itu ada terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kabel crossover, ya. Yang pertama ada kabel crossover, kemudian yang kedua ada kabel string. Itu perbedaan dari kedua kabel tersebut hanya dari warna saja, ya. Perbedaan dari kedua kabel tersebut hanya dari warna saja. Kemudian kabel jaringan ini biasa digunakan dalam satu ruang lingkup, misalnya dalam satu ruangan ataupun satu gedung. Tidak digunakan untuk menghubungkan satu gedung ke gedung yang lain yang berbeda tempat, ya, atau satu kota ke kota yang lain yang berbeda tempat, tetapi digunakan dalam ruang lingkup antar ruangan yang berdekatan, misalnya masih dalam satu tempat, masih dalam satu gedung tapi beda ruangan, ya, seperti itu. Paham? Kemudian untuk proses pembuatan kabel jaringan ini sangat mudah, ya. Hanya membutuhkan ada 4 alat
Yang pertama, di sini saya sudah sediakan ada tang krimping, ya. Ada tang krimping. Tang krimping ini fungsinya untuk mengunci kabel yang sudah dibuat, ya. Ada tang krimping. Kemudian selanjutnya ada tester. Ini ada tester. Ini fungsinya untuk mengecek apakah kabel yang sudah dibuat itu sudah benar-benar bisa digunakan atau tidak. Nanti bisa kita lihat sesuai dengan lampu indikator yang tersedia di sini. Ya. Ini kan bisa dinyalakan, ya. Nanti kalau kabel streng keduanya dimasukkan, ini angka yang 8 ini bisa menyala. Kalau ke-8-nya menyala, itu artinya kabel sudah bisa digunakan, ya. Kenapa ini ada 8? Karena jenis kabelnya juga ada 8 warna, ya. Otomatis lampu indikator yang tersedia pada tester itu ada 8 lampu. Selanjutnya ada kabelnya, ya. Ini bentuk kabel line streng itu seperti ini, ya. Ini merupakan salah satu contoh kabel yang nanti bisa kita rakit, kita buat untuk memastikan cara pembuatannya bagaimana dan seperti apa. Kemudian yang terakhir ada konektor. Di sini saya juga sudah sediakan ada 2 box konektor. Nah, ini adalah konektor untuk yang menghubungkan, ya, untuk menghubungkan kabel. Ini nanti setelah disusun nanti warnanya ini bisa dimasukkan, ya. Ini dimasukkan dari ujung satu dan ujung yang lain. Jadi satu kabel membutuhkan 2 konektor, ya. Nanti saya akan kasih tahu susunan kabel dan warnanya seperti apa. Dapat dimengerti? Siap. Barangkali ada yang mau bertanya sampai sini? Cungkan tangan yang mau bertanya. Silakan, perempuan laki-laki. Ya. Fungsi kabel LAN itu buat apa? Fungsi kabelan. Oke, bagus. Fungsi kabelan jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain, baik itu dalam satu ruang lingkup atau berbeda ruangan tetapi masih dalam satu gedung. Ya, paham? Sekali lagi, fungsi kabelan itu adalah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain dalam ruang lingkup satu ruangan atau berbeda ruangan tapi masih dalam satu gedung. Ya. Nantinya ketika sudah terhubung dengan kabel jaringan ini, komputer tersebut bisa berbagi file, bisa berbagi data, baik secara online maupun offline. Ya, kalau mau secara online harus ada server yang terkoneksi ke internet. Cukup satu saja yang terkoneksi ke internet, ya. Tidak harus misalnya ada komputer 5 harus terkoneksi ke internet semua. Tidak, cukup satu saja server yang terhubung ke internet. Nanti pembagian jaringan online internetnya menggunakan kabel, ya. Mengerti? Siap. Kemudian selanjutnya saya akan memberitahukan jenis-jenis warna atau susunan. Silakan bisa kalian catat ya untuk nama-nama warna kabelnya. Untuk susunan kabel streng jaringan atau kabel LAN jaringan ada 8 warna. Yang pertama sudah, ya. Untuk kabel streng, yang pertama putih oranye. Yang kedua oranye, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, yang kedelapan coklat.
itu untuk susunan kabel string. Ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara menghubungkannya supaya komputer satu dengan komputer yang lain bisa berhubung dengan menggunakan kabel, ya, yaitu dengan disetting menggunakan IP address. Ya, apa? IP address. Ya. IP address adalah penomoran yang digunakan pada komputer untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain. Bisa penomoran, bisa pengalamatan, ya. Itu sama-sama saja. Nah, untuk IP address itu sendiri juga berbeda-beda. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ya. Bahkan sampai kelas E. Cuman yang sering digunakan itu yang 3 kelas, mau pilih kelas A, kelas B, dan kelas C. Itu dalam pembagian kelas IP address. Kemudian selanjutnya untuk IP address di sini ada batasan angka yang digunakan, ya, supaya mempermudah dalam kinerja pembuatan kabel jaringan. Maka saya ingin membagi kelompok kalian, ya. Ini saya mau minta dibagi menjadi 4 kelompok. Sekarang silakan buat kelompoknya, mejanya disatukan dan kalian bisa membuat lingkaran di meja tersebut. Ya, silakan. Ya. Nah, sekarang saya akan membagikan semua peralatan yang ada di sini. Ini kabelnya saya sudah sediakan ada 4. Ini saya bagi satu-satu per kelompok. Satu kelompok satu. Bareng-bareng ya. Ya, bisa buatan kabelnya. Nanti jika misalnya ada yang tidak mengerti, bisa bertanya. Ya. Nanti saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Ya. Kurang lebih 10 menit sudah selesai. Nanti kalau ada yang sudah selesai, ajukan kelompoknya kelompok mana dan nanti kita akan cek tester. Pada konektor ini kan ada penjepit, ya, penjepit. Nanti susunannya mulai dari sebelah kiri, ya, perhatikan susunannya mulai dari sebelah kiri. Inti oranye berada di sebelah kiri di bawah penjepit, jangan dari atas penjepit, ya. Samakan kalau yang kiri di bawah penjepit, yang kanan juga di bawah penjepit. Jadi ketika masukkan kabel itu ke sini, jangan kiri. Oh, jadi kiri ya, Pak? Ya, jadi begini. Kalau begini nanti akan terbalik. Ya. Nanti. Jadi harus ke bawah. Ya? Bagus. Nah, cek. Bentar. Silakan dicek. Wow, sangat hebat. Nah, kelompok 3 sudah selesai, tepuk tangan. Ini kecepatan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang sudah selesai, silakan kalian menuliskan catatan bagaimana dalam proses pembuatan kabel tersebut, apakah terkesan sangat mudah, apakah terkesan sangat susah, seperti itu. Silakan catat di buku masing-masing. Silakan kalian mencatat refleksi selama membuat kabel jaringan, ya. Seperti apa? Kalau penyusunan kabel jaringan rasanya sangat susah, rasanya sangat gampang itu.
Itu benar. Ya, mari kita melakukan biasa. Yang ini. Kalau sudah, silakan kalian bisa mencari informasi tentang kabelan itu, apakah benar kabelan dinas atau mancing. Silahkan cek. Silakan ada informasi. Mana? Cek. Cek. Sudah sebelumnya? Sudah semuanya? Oh, itu bisa. Ganti. Satu barang aja. Jika sudah, semuanya sudah selesai, sudah paham yang pembuatan kabel jaringan sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah dapat. Ya. Setelah selesai, silakan kalian mengisi jawaban di link yang sudah saya kirim. Silakan cek HP-nya masing-masing, linknya sudah saya kirim. Ya, silakan dicek dan silakan kalian isi sesuai dengan apa yang ada di link tersebut. Silakan isi. Ya, waktunya sudah ada disediakan di sana kurang lebih berapa menit. Ya, silakan buka handphonenya masing-masing. Ada, Pak. Ya, silakan isi. Ya. Pak, Silakan isi ada. Isi. Isi. Ya, isi. Ya, coba cek dulu. Ya, ada. Silakan. Isi ya. Kalian mau bertanya? Apa? Lebih keras? Oke, bagus. Satu pertanyaan, apa kepanjangan dari LAN? LAN itu kepanjangannya adalah Local Area Network. Nah, jadi untuk kesimpulannya, di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam pembuatan proses kabel jaringan itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun kita mau. Misalnya kita mau membangun sebuah jaringan di rumah dan punya komputer 3-4 di rumah, bisa ya kita gunakan secara langsung supaya mempermudah mentransfer file, nggak perlu keluar masuk menggunakan flash disk, nggak perlu menggunakan hard disk, ya cukup dengan satu jaringan saja. Bagikan semua kelas IP address-nya, semua bisa mengakses file data yang ingin dibagikan. Saya bagikan foto, beres bagikan, ya. Pastikan IP address-nya, kelompok komputer A menggunakan kelas C, komputer B samakan, komputer C samakan, ya. Jadi begitu. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari, pembuatan kabel jaringan ini bisa kita simpulkan bahwa kabel jaringan itu sangat mudah digunakan dan tidak terlalu mahal, ya. Tidak terlalu mahal. Bahkan sekarang kita lihat sudah banyak yang menggunakan kabel jaringan, hampir di setiap rumah ada. Seperti hanya kabel wifi-nya. Kabel wifi itu juga isinya seperti ini. Cuman itu ditambah lagi keamanannya yang terbuat dari karet supaya tidak mudah putus, ya. Untuk kabel wifi itu menggunakan bahan karet supaya tidak mudah putus.
Jadi ketika tertimpa pohon itu secara otomatis meral, nggak langsung putus. Ya. Kecuali kalau memang bobotnya benar-benar sangat berat atau ada yang menggunting, itu baru putus. Kalau hanya satu pohon yang menimpa itu tidak langsung putus. Ya, paham? Kemudian yang selanjutnya ini bisa menjadikan sebuah ide bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ingin membuka jasa pemasangan pembuatan kabel jaringan, bisa, ya. Pemasangan pembuatan kabel jaringan. Anda melna tiasa, masangna tiasa, nyetingna tiasa, ya. Seperti itu. Kan terus sudah tahu kan tadi peralatannya apa saja, kemudian cara memasangnya bagaimana, cara konfigurasinya menggunakan apa, ya. Tadi kan sudah dikatakan konfigurasinya menggunakan kelas IP address, ya. Jadi itu. Jadi nanti itu bisa menjadi bekal tambahan bagi kita apabila kita sudah benar-benar memahami apa itu kabelan jaringan atau kabel string yang sudah kita buat, ya. Seperti itu. Nanti. Siap. Kemudian selanjutnya yang terakhir sebelum kita berakhir pada pertemuan kali ini, silakan di antara kalian ada salah satu yang maju ke depan, ya. Silakan ada yang maju ke depan. Saya ingin melihat perwakilan salah satu dalam bentuk pemahaman, ya. Atas dalam bentuk pemahaman. Misalnya begini. Nanti saya di depan saya tanyakan apakah benar-benar paham, apakah bagaimana, ya. Misalnya kabel jaringan itu apa, fungsinya untuk apa, ya. Kemudian konfigurasinya namun, ya. Jadi enggak, kalau jawabnya bareng-bareng, kadang ya semua, kadang enggak semua, ya. Perwakilan satu, silakan dadah. Depan. Tidak? Bisa menjelaskan? Silakan. Depan. Apa ini? Silakan. Tidak. Ayo udah, suarakan udah. Tidak. Yuda. Silakan ke depan udah. Silakan. Tepuk tangan untuk tidak. Nah, baik. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, ya, yang harus bisa mewakili dari kawan-kawan semua. Ya. Yang pertama itu tadi kan sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kabel jaringan atau kabelan, ya. Kabelan adalah kabel jaringan. Nah, kemudian apa saja peralatan yang digunakan untuk pembuatan kabel jaringan? Peralatannya ada satu. Yang apa? Mana? Apa namanya? Tangkring. Yang kedua, kabel. Yang ketiga, konektor. Yang keempat ada apa tes? Apa namanya? Tester. Paham?
durasinya menggunakan apa? Angka apa? 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 IP address. Kamu mana lagi addressnya? Menghubungkan naon? Satu komputer. Satu komputer yang lain. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih kepada Wida yang sudah bisa mewakili dari para teman-teman semua. Kemudian yang terakhir untuk menutup, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di mata pelajaran produktif TKJ dalam materi yaitu proses pembuatan dan memahami tata cara pembuatan kabel jaringan atau bisa disebut kabel string. Ya. Kenapa saya hanya mempraktekkan satu? Tadi kan ada duanya. Karena yang biasa digunakan itu hanya kabel string, kabel crossover itu jarang sekali digunakan. Tapi setidaknya kita itu harus tahu ya bahwa kabel jaring itu ada kabel string, ada crossover. Paham? Untuk sementara pertemuan pada hari ini kita cukup sampai di sini ya. Silakan kita berdoa terlebih dahulu.